Perkenalkan, nama saya Disa Maulidina dari kelas H1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nama saya Muhammad Naufal Ranutaka dari kelas H1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Kanesti Latifah Zahra dari kelas H1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Vingen Sabrani Caniago dari kelas H1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Davarendra Nugraha, kelas H1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Haniel Fisharina Rahab dari kelas Manajemen H1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Aspek keuangan dan perbankan. Aspek keuangan adalah salah satu aspek yang paling penting yang ada pada perusahaan. Aspek keuangan juga merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu usaha ekonomi. Dalam perencanaan suatu ekonomi, aspek keuangan meliputi modal bisnis, biaya investasi, modal kerja, aktiva tetap, hingga biaya prainvestasi. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Yang kedua ada memahami modal usaha. Yang pertama, modal awal atau investasi awal. Modal awal atau investasi awal adalah modal yang digunakan untuk membeli aset-aset awal dari suatu perusahaan yang bersifat permanen. Contohnya seperti bangunan awal, kantor, atau aset primer yang dibutuhkan oleh perusahaan pada awal dibangunnya. Yang kedua ada modal kerja atau working capital. Working capital adalah modal yang digunakan untuk membeli bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Contohnya seperti, misalnya kita mempunyai perusahaan roti, kita harus membeli tepung, minyak, dan lain-lain. Dan pada perusahaan jasa, contohnya seperti kita membeli alat pangkas untuk kita memangkas orang-orang yang ada. Yang ketiga ada modal operasional atau operasional capital. Adalah modal rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya untuk memadai atau menjalankan suatu perusahaan, seperti gaji karyawan, beban listrik, dan lain-lain. Sumber modal usaha. Ada banyak sumber modal usaha yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu dari tabungan, teman, keluarga, pegadaian, investor swasta, dan mitra. Dan ada banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Kredit usaha. Kredit usaha yaitu kredit yang dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha atau membiayai usaha yang prospektif, seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pendidikan, industri rumah tangga, serta jasa. Kredit konsumsi. Kredit konsumsi digunakan untuk pembiayaan kredit konsumtif, seperti kredit pemilik rumah, kredit kendaraan bermotor. Selanjutnya ada kredit serbaguna. Kredit serbaguna digunakan untuk tujuan apapun, mau itu kredit usaha atau kredit konsumsi. Salah satu produk kredit serbaguna yaitu nasabahnya hanya perlu mengajukan surat pengangkatan pegawai, penghasilan tetap, serta ijazah untuk menghasilkannya. Pengolahan aliran kas dalam bisnis atau biasa disebut dengan cash flow. Cash flow perusahaan ini terdiri dari beberapa prinsip yang harus dipegang oleh manajer keuangan atau pemegang kas, yaitu pertama, meminimumkan jumlah pengeluaran untuk operasional perusahaan. Kedua, meminimumkan kebutuhan kas perusahaan. Ketiga, memaksimalkan jumlah dana untuk investasi. Keempat, memaksimalkan pemasukan yang lainnya. Kelima, membayar rekening tagihan selambat mungkin. Keenam, mengumpulkan uang seawal dan secepat mungkin. Peran bank dalam bisnis. Ada banyak definisi bank yang dikemukakan oleh penulis sesuai dengan perkembangan bank. Pada dasarnya, bank dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bank sebagai penerimaan simpanan. Yang kedua, bank sebagai pemberian kredit. Yang ketiga, bank sebagai lembaga pemberian layanan lalu lintas peredaran uang. Jenis-jenis bank.
Bank tabungan, bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Bank ini mengutamakan pembungaan uang yang berada di dalam tabungan atau simpanan dalam bentuk kertas berharga yang dapat diuangkan kembali jika diperlukan. Selanjutnya ada bank pembangunan, bank yang dalam ilmu pengantar bisnis pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga dalam jangka waktu panjang dan pendek di bidang pembangunan. Ada beberapa fungsi bank dalam bisnis. Salah satunya adalah menerima berbagai bentuk simpanan atau tabungan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru. Yang terakhir adalah jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan kegiatan bisnis, peran bank yang berhubungan dengan kegiatan bisnis saat ini sangat besar, terutama untuk mempermudah dan memperlancar transaksi yang dilakukan dengan uang giral atau alat pembayaran elektronik. Dengan adanya bank, maka kegiatan bisnis di era global dan digital saat ini akan sangat mudah. Misalnya pembelian tiket kereta api dan pesawat terbang untuk perjalanan bisnis ataupun keperluan pribadi. Saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan internet, baik telepon genggam, personal komputer, laptop, tablet, atau alat lainnya. Maka peran bank sangat penting untuk memberikan kelancaran dan kecepatan bertransaksi melalui internet tersebut. Usaha yang saya jalani adalah saya menjadi agen jam. Jadi buat kalian semua yang ingin membetuli jam, servis jam, ganti baterai, pokoknya semualah yang berhubungan dengan jam tangan, berdinding, bisa hubungi saya di bawah ini. Salah satu produk contohnya adalah ini, Expedition. Di mana-mana harga ini sudah melaju pada harga 2 juta, 3 juta. Karena saya hanya di harga sekitaran 1 juta sampai 2 juta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dulu mempunyai toko atau usaha yang bernama Marelan Cons Thrifting, tapi terjadi masalah dalam internal. Jadi saya bekerja sama dengan rekan saya Imam Agustian di toko dia, yaitu 10 Second yang berada di alamat Johor. Iya. Jadi saat ini saya sedang menjalankan usaha, yaitu thrifting sepatu. Di mana thrifting sepatu itu adalah sepatu bekas tapi dengan brand luar dengan harga terjangkau. Jadi saya sekarang lagi bekerja sama dengan rekan saya yaitu Imam Agustian di toko 10 Second yang di bawah ini ya. Usaha yang saya jalani sekarang adalah usaha kafe yang bernama Musfet, ini IG-nya. Dan usaha ini adalah milik bersama, milik kakak saya dan orang tua saya. Dan usaha ini dijalani bersama-sama. Terima kasih.
kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.